Apakah kamu siap jadi istriku, Naila? Aku ingin melamarmu dengan niat yang tulus. Seorang gadis sederhana menikah dengan pria Arab kaya raya. Semua tampak indah. Sampai malam pertamanya berubah jadi awal terbongkarnya rahasia besar. Rahasia apa yang disembunyikan sang suami? Dan mampukah istrinya bertahan menghadapi badai keluarga dan warisan? Sebelum kita masuk ke cerita kali ini, coba absen dulu ya. Tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana aja nih? Agar kita tahu cerita ini sudah sampai kemana aja. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru berikutnya. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Angin sore Jakarta membawa bau aspal basah dan wangi kopi sachet dari warung pinggir jalan. Di halte bus yang sudah mulai retak, Naila merapikan jilbabnya sambil merapatkan tas kerja yang jahitannya mulai longgar. Usianya baru 23. Tapi lelah di bawah mata itu seperti usia yang menumpuk. Kerjanya sebagai kasir minimarket sudah cukup untuk bayar kos, makan sederhana, dan sesekali mengirim sedikit uang untuk ibu di kampung. Hidupnya lurus rute sehari-hari yang bisa dihafal mata. Kos, halte, kasir, halte, kos. Sampai hari itu, maaf, Mbak, boleh tanya alamat ini? Tanya seorang perempuan parubaya dengan abaya hitam yang elegan. Wajahnya putih bersih, sorot matanya teduh namun tajam. Ia memegang kertas dengan tulisan tangan. Nama jalan, nomor gedung, dan aneh nama minimarket tempat Naila bekerja. Naila berdiri, menunjuk ke depan. Itu, Bu, tinggal lurus. Lampu merah belok kanan. Ada ruko cat biru di situ. Perempuan itu tersenyum. Ada kilo perhiasan samar di pergelangan tangannya. Terima kasih, sayang. Oh, kebetulan, kamu kerja di minimarket itu. Ya, wajahmu ada di foto lowongan waktu itu. Ia terkekeh pelan. Aku suka mengingat wajah. Naila mengangguk. Kikuk. Ia tak menduga pertemuan singkat itu akan menjadi benang pertama dari jala besar yang menjerat seluruh hidupnya. Seminggu kemudian, perempuan parubaya itu yang belakangan Naila tahu bernama Mariam datang ke minimarket. Tidak berbelanja, hanya berdiri di lorong minuman dingin. Memperhatikan Naila melayani pelanggan. Cara menatapnya seperti menilai, bukan menghakimi, namun tetap membuat telapak tangan Naila berkeringat. Saat antrian sepi, Mariam mendekat ke kasir. Kamu cekatan, ramah, dan tidak memaksa orang beli barang yang tidak mereka butuhkan. Naila tersenyum ragu. Terima kasih, Bu, itu memang aturannya. Mariam mencondongkan tubuh. Kamu punya waktu luang setelah shift? Aku ingin bicara, bukan urusan pekerjaan minimarket. Ada alarm kecil di kepala Naila. Tapi rasa penasaran menekan tombol snooze. Baik, Bu, jam 8 malam saya selesai. Mereka bertemu di kafe kecil yang lampunya kuning. Musiknya pelan, dan baristanya terlalu banyak tersenyum. Maria memesan teh Maroko untuk dirinya, latte untuk Naila. Selama 10 menit pertama, Mariam tidak bicara soal apapun, hanya menanyakan kabar, keluarga, dan rencana hidup. Naila bercerita secukupnya. Ayahnya meninggal saat ia SMP, ibunya menjahit di kampung. Naila satu-satunya anak. Mimpi, pernah ada kuliah desain interior tapi realitas mencoret dengan spidol hitam. Mariam mendengarkan penuh, lalu ia meletakkan cangkirnya pelan. Naila, aku akan bicara to the point. Aku datang dari keluarga pedagang di Doha. Kami punya rekan bisnis di Indonesia. Putraku sudah sepantasnya menikah. Kami mencari perempuan yang punya hati bersih, sabar, dan tidak terlalu memuja dunia. Jantung Naila tersendat. Ia refleks tertawa kecil untuk mencairkan. Maksud ibu, perjodohan gitu? Mariam tidak tersenyum. Bukan perjodohan tertutup. Ini perkenalan terhormat. Putraku akan ke Jakarta sebentar lagi. Jika kamu mau, kalian bisa bertemu. Tidak ada paksaan. Jika tidak cocok, kita cukup menjadi teman. Ada jeda panjang di antara detik. Di kepala Naila, angka-angka berlari. Uang kos, uang makan, uang untuk ibu. Di hati Naila, doa-doa lama yang tidak berani ia ucapkan kembali berdesir. Aku tidak punya apa-apa, Bu. Naila berkata lirih. Aku bahkan tidak lulus kuliah. Maria menatapnya lama. Justru itu, kamu tidak sibuk mengemas diri untuk dunia. Kamu ada apa adanya. Kata-kata itu, entah bagaimana, terasa seperti selimut yang menghangatkan tulang-tulang yang lama kedinginan. Nama putra Mariam adalah Khalid bin Farouk Al-Hadi. Nama yang terdengar seperti padang pasir luas dan gemerincing koin emas. Ia tiba 2 minggu kemudian, ditemani 2 pria tinggi bersetelan gelap yang bergerak seperti bayangan.
Pertemuan pertama diatur di sebuah restoran Timur Tengah yang wangi rempahnya menusuk hidung dengan cara yang menyenangkan. Naila datang dengan baju terbaik yang ia punya, gamis biru tua polos dengan scarf krem. Ia sempat berkali-kali ingin membatalkan, tapi ponsel murahnya terlalu sederhana untuk menahan panggilan Mariam yang meyakinkannya untuk maju. Khalid hadir dengan sop putih panjang khas Arab. Kainnya jatuh rapi hingga mata kaki. Di kepalanya ada gutra putih sederhana tanpa hiasan berlebihan. Penampilannya kontras dengan restoran modern di Jakarta, seolah ia membawa sepotong gurun ke tengah kota. Ia tampan dengan cara yang tidak riuh, hidung tegas, rahang kokoh, mata gelap yang seolah menyimpan sesuatu. Usianya sekitar awal 30-an. Senyumnya singkat, lebih seperti kebiasaan sopan daripada refleks bahagia. "Kamu Naila," katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih namun kaku. "Seperti buku pelajaran. Ibuku bercerita tentangmu." Naila menunduk sopan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," Khalid menjawab. "Duduk," lalu mempersilakan. Mariam duduk di antara, seperti jembatan. Percakapan mereka berjalan hati-hati. Khalid menanyakan hal-hal sederhana, makanan favorit, tempat yang ingin dikunjungi. Apakah Naila lebih suka pantai atau gunung? Naila menjawab sejujur mungkin. Ia bertanya balik, "Kenapa Jakarta?" Khalid menatap gelas airnya sejenak. "Bisnis keluarga. Kami bermitra dengan beberapa perusahaan logistik dan properti. Dan ibu ingin tempat netral untuk bertemu." Naila mengangguk, mencoba membaca nada yang disembunyikan. Ada sesuatu pada cara Khalid mengatur napas sedikit terlalu teratur. Seperti orang yang sering melatih diri untuk terlihat tenang. Sesekali tangannya menyentuh dada, pelan, seolah memastikan ritme. Makan malam berakhir tanpa kejutan. Tidak ada puisi, tidak ada janji. Hanya tatap singkat di pintu keluar saat hujan tipis turun, dan payung hitam yang disodorkan Mariam kepada Naila lebih sebagai restu kecil daripada barang pinjaman. "Boleh bertemu lagi?" tanya Mariam keesokan harinya lewat telepon. Naila menatap plafon kosnya yang kusam. "Boleh," kata itu keluar sebelum otaknya sempat menjelaskan konsekuensinya. Langit Jakarta siang itu cerah, seakan menyingkirkan mendung hanya demi hari pernikahan Naila dan Khalid. Masjid yang dipilih Mariam tidak megah berlebihan, tapi cukup anggun dengan dinding putih dan kaligrafi emas di dalamnya. Karpet hijau baru diganti, wangi parfum kayu manis bercampur bunga melati. Naila duduk di ruangan khusus wanita bersama ibunya. Bu Sari, tangannya dingin, bergetar halus, sementara wajahnya dipulas tipis oleh perias yang didatangkan Mariam. Di ruangan lain, Khalid duduk bersila dengan sop putih bersih. Wajahnya tenang, tapi ada garis letih di mata yang tajam itu. Ijab kabul berlangsung cepat. Suara Khalid tegas, lantang, tanpa ragu ketika mengucapkan akad. Para saksi mengangguk mantap, dan seketika ucapan syukur menggema. Air mata Bu Sari jatuh, sementara Mariam memeluknya erat. "Selesai sudah, Bu," katanya hangat. "Sekarang Naila resmi jadi putriku." Resepsi sederhana digelar di rumah besar yang disewa keluarga Khalid untuk beberapa bulan ke depan. Tidak ada gemerlap berlebihan, tapi hidangan mewah khas Timur Tengah tersaji. Nasi kebuli, kambing panggang, hummus, dan kurma segar. Para tamu sebatas keluarga dekat dan mitra bisnis datang memberi ucapan selamat. Naila duduk di pelaminan kecil bersama Khalid. Senyumnya canggung, tangannya gemetar ketika menyalami tamu. Khalid di sampingnya bersikap tenang, sesekali menunduk memberi salam. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan sempurna, si gadis sederhana yang kini menjadi istri pria bangsawan Timur Tengah. Tapi di dalam hati Naila, ada suara lirih yang terus berbisik. "Apa aku siap? Apa aku tidak sedang melangkah ke jurang?" Sore menjelang, tamu mulai bubar. Mariam mengecup kening Naila dengan kasih. "Kau terlihat cantik sekali. Malam ini, ingatlah, pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga kesabaran." Naila mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti maksudnya. Malam pun tiba. Rumah besar itu sunyi setelah semua pelayan pamit meninggalkan pasangan pengantin. Kamar yang dihias dengan mawar putih dan lilin kecil terasa lebih luas dari biasanya. Naila duduk di tepi ranjang, jantungnya berdebar keras. Inilah malam yang selama ini ia bayangkan. Malam pertama sebagai istri. Pintu berderit, dan Khalid masuk, masih dengan sop putih yang kini terlihat sedikit kusut setelah seharian acara. Ia tersenyum kecil, lalu menutup pintu. "Capek?" tanyanya lembut. Naila mengangguk, menunduk sedikit. Khalid mendekat, namun tidak langsung duduk di sampingnya. Ia memilih kursi di seberang ranjang. Wajahnya serius, jauh dari gambaran seorang pengantin pria yang bersemangat. Ia menatap Naila lama, lalu menghela napas panjang. "Naila,
Ada hal penting yang harus kau tahu malam ini. Ucapnya perlahan, sebelum kita benar-benar melangkah lebih jauh. Naila mendongak. Bingung, hal apa? Khalid menundukkan wajahnya sebentar, lalu membuka kancing atas sopnya. Di balik kain putih itu, terlihat bekas luka operasi memanjang di dadanya. Tangannya bergerak pelan, menyentuh dada kiri. Aku sakit, katanya lirih. Aku punya kelainan jantung bawaan. Dokter sudah lama bilang usiaku mungkin tak akan panjang. Naila terdiam. Kata-kata itu menabrak kepalanya berulang kali. Malam yang seharusnya penuh keintiman justru dibuka dengan kenyataan pahit. Aku menikahimu bukan untuk menipumu. Khalid melanjutkan dengan suara bergetar. Tapi aku memang menunda untuk jujur. Karena aku takut kau akan menolak sebelum sempat mengenalku. Ibuku ingin aku punya keluarga. Aku ingin ada penerus sebelum waktuku habis. Air mata Naila menetes tanpa sadar. Jeti, aku ini cuma jalan untukmu punya anak. Khalid segera bangkit, berlutut di hadapan Naila. Ia menggenggam tangan istrinya dengan hati-hati. Tidak, Naila, kau lebih dari itu. Aku melihat hatimu yang tulus. Itu yang membuatku berani menikah. Aku ingin anak-anakku lahir dari perempuan seperti dirimu. Bukan karena harta, bukan karena status. Naila menutup wajah dengan telapak tangan. Hatinya campur aduk antara kecewa, takut, dan kasihan. Malam pertama yang ia bayangkan penuh harapan kini berubah menjadi malam yang menuntut keputusan besar. Bertahan di sisi suami yang sakit, atau memilih mundur dari takdir yang baru saja ditandatangani. Khalid menunduk dalam-dalam, suaranya pecah. Aku tidak akan memaksamu. Jika kau ingin pergi, aku akan melepaskanmu. Tapi, jika kau bertahan, aku akan mencintaimu dengan seluruh waktu yang tersisa untukku. Malam pertama itu, bukan pelukan yang jeti awal, melainkan rahasia besar yang menumpahkan air mata di kamar pengantin. Dan Naila sadar hidupnya baru saja berubah selamanya. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti berjalan di atas pasir hisap. Dari luar, rumah besar tempat mereka tinggal tampak sempurna. Dinding putih, taman kecil dengan air mancur, mobil mewah terparkir rapi di garasi. Tapi di dalam hati Naila, ada sesuatu yang selalu menariknya ke bawah. Setiap pagi, Khalid tetap menjalankan rutinitasnya dengan disiplin. Ia bangun lebih awal, melaksanakan syalat subuh, lalu duduk membaca Al-Quran dengan suara pelan. Naila sering memperhatikannya dari jauh. Ada ketenangan sekaligus kesedihan yang aneh. Seakan Khalid tahu waktunya terbatas, dan setiap detik adalah doa yang ia simpan rapat. Namun, ada momen-momen ketika Khalid mendadak berhenti bicara. Wajahnya pucat, tangannya menekan dada. Naila berlari panik, tapi Khalid selalu menenangkan. Hanya sebentar, aku sudah terbiasa. Kalimat itu seharusnya menghibur, tapi justru menusuk. Bagaimana bisa seseorang terbiasa dengan rasa sakit yang bisa merenggut nyawanya kapan saja? Kabar pernikahan mereka cepat menyebar di kalangan keluarga besar Al-Hadi. Beberapa sepupu Khalid datang berkunjung, dan dari tatapan mereka, Naila tahu dirinya tidak sepenuhnya diterima. Jeti ini istrinya, bisik seorang sepupu wanita dalam bahasa Arab, yang samar-samar Naila fahami. Perempuan Indonesia biasa, apa dia bisa Jeti Alaulat, ibu dari anak-anak keturunan keluarga? Maria mendengar, lalu menatap tajam sepupunya. Hati yang bersih lebih mahal daripada nasab panjang. Ucapan itu membungkam mereka, tapi tidak menghapus rasa waspada di mata mereka. Naila berusaha bersikap ramah, tapi setiap komentar menusuk diam-diam. Ia mulai merasa bukan hanya istri Khalid, melainkan juga orang asing yang sedang diuji oleh seluruh keluarga. Suatu malam, ketika hujan deras mengetuk jendela, Naila duduk di ruang kerja kecil. Buku sketsa yang dulu diberi Khalid kini terisi gambar-gambar aneh. Ruangan kosong, kursi tanpa orang, pintu yang setengah terbuka. Gambar itu seperti cermin hatinya, selalu ada kekosongan yang ia tak tahu cara mengisinya. Khalid masuk, masih dengan sop putih, wajahnya letih. Ia memperhatikan sketsa itu, lalu duduk di samping Naila. Kamu merasa sendirian? Tanyanya. Naila menunduk. Aku merasa, aku tidak cukup. Aku bukan dari keluarga kaya. Aku tidak mengerti budaya kalian sepenuhnya. Dan sekarang, aku harus menanggung rahasia besar tentang penyakitmu. Khalid menatapnya dalam-dalam. Naila, aku memilihmu justru karena kau apa adanya. Aku tidak butuh wanita yang bisa menari di pesta. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku di saat paling gelap. Kalimat itu membuat hati Naila bergetar, tapi sekaligus menimbulkan rasa takut lebih besar. Apa ia kuat jika suatu hari Khalid benar-benar jatuh di pelukannya? Masalah semakin rumit ketika urusan warisan keluarga muncul. Suatu sore, dua paman Khalid datang. Mereka berpakaian mewah. Wajahnya penuh wibawa tapi dingin. Anakmu sakit parah,
Salah satu dari mereka berkata pada Maryam, "Kita harus bicara soal pewarisan. Kalau Khalid tidak bisa punya penerus, harta keluarga harus tetap berada di tangan darah asli Al-Hadi. Jangan sampai jatuh ke orang luar." Mata mereka sekilas melirik Naila, rasanya seperti ditusuk belati dingin. Maryam menegakkan badan. Khalid sudah menikah. Jika Allah memberi anak, itu pewaris keluarga ini. Paman yang lain mendengus. "Kalau tidak, kau mau warisan jatuh ke perempuan desa ini?" Naila menggenggam tangan di pangkuan. Darahnya mendidih. Tapi ia menahan diri. Ia sadar dirinya bukan siapa-siapa dalam percakapan itu. Khalid yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Suaranya rendah tapi tegas. "Aku masih hidup, dan selama aku hidup, jangan bicara tentang warisan seolah aku sudah mati." Ruangan langsung senyap. Para paman saling pandang, lalu berdiri, meninggalkan rumah tanpa pamit pada Naila. Setelah mereka pergi, Maryam menatap Naila dengan wajah lelah. "Kau lihat, inilah yang akan kau hadapi. Bukan hanya penyakit Khalid, tapi juga mata-mata keluarga yang menunggu kelemahanmu." Naila menunduk, dadanya terasa sesak. Pernikahan yang ia kira membawa kebahagiaan ternyata membuka pintu pada badai yang lebih besar. Pertarungan harta, nasab, dan harga diri. Malam itu, Naila tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Khalid yang sudah terlelap dengan napas berat. Sinar lampu redup menyoroti wajahnya yang tenang. Tapi Naila tahu di balik itu ada detik-detik yang terus menghitung mundur. Air mata jatuh di pipi Naila. Ia berbisik, meski Khalid tidak mendengar. "Ya Allah, apakah aku sanggup? Apakah aku kuat menjaga dia, melawan keluarganya, dan menanggung rahasia ini sendirian?" Di luar, hujan berhenti, tapi di dalam hati Naila, badai baru saja mulai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti medan perang yang tak kasat mata. Naila mencoba menjalani perannya sebagai istri, tapi setiap langkah selalu terasa diawasi. Telepon dari sepupu-sepupu Khalid datang bergantian, seolah ingin memastikan apakah ia sudah hamil. Senyum mereka manis, tapi pertanyaan mereka seperti pisau yang menusuk pelan. Maryam berusaha melindungi Naila sebisa mungkin. "Jangan pedulikan mereka," katanya. "Mereka hanya takut kehilangan bagian warisan." Tapi semakin hari, tekanan semakin nyata. Suatu sore, Naila mendengar percakapan yang membuat darahnya berdesir. Dua kerabat pria Khalid berdiri di teras rumah, bicara dengan bahasa campuran Arab dan Indonesia. "Kalau Khalid mati tanpa anak, semua ini akan jatuh ke tangan kita. Tapi kalau perempuan itu hamil duluan, kalau begitu, kita harus pastikan dia tidak bertahan lama di sini." Naila tertegun di balik pintu. Kakinya gemetar. Bukan hanya penyakit Khalid yang jadi ancaman, dirinya pun sedang jadi target. Malam itu, Naila menatap Khalid yang sedang duduk di ruang kerja. Wajahnya pucat setelah sehari penuh rapat bisnis. Ia ingin bercerita tentang apa yang ia dengar, tapi lidahnya keluh. Bagaimana jika Khalid marah? Bagaimana jika justru membuatnya semakin tertekan? Khalid tiba-tiba menoleh, seolah bisa membaca pikirannya. "Ada yang kau sembunyikan, Naila?" Air mata Naila jatuh begitu saja. Ia menceritakan semuanya. Percakapan sepupu, tekanan keluarga, ketakutan yang menghantui setiap malam. Khalid terdiam lama. Lalu ia berdiri, menghampiri Naila, dan memegang bahunya. "Mereka tidak akan menyakitimu. Selama aku hidup, aku akan jadi tamengmu. Tapi kalau suatu hari kau pergi lebih dulu." Suara Naila pecah. Khalid menunduk, lalu berbisik di telinganya. "Kalau itu terjadi, kau harus jadi lebih kuat dari mereka. Jangan biarkan mereka merenggut apapun darimu. Ingat, kau bukan hanya istriku, kau adalah pilihan terakhirku." Beberapa bulan berlalu, harapan Maryam dan keluarga besar tentang keturunan mulai jadi tekanan nyata bagi Naila. Setiap pagi, ia ditanya hal yang sama. Sudah ada tanda-tanda. Naila hanya bisa menggeleng, merasa tubuhnya sendiri dikejar-kejar waktu. Di tengah semua itu, kondisi Khalid semakin menurun. Serangan jantung kecil mulai sering datang. Dokter memberi saran agar ia menjalani operasi transplantasi, tapi peluangnya tipis. Suatu malam, Khalid memanggil Naila ke kamarnya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis, tapi matanya tetap tajam. "Aku menulis surat wasiat," katanya lirih. "Jika aku tiada, semua asetku di Jakarta akan jatuh padamu, bukan kepada mereka." Naila terkejut. "Tapi itu akan membuat mereka semakin membenciku." "Biar saja," jawab Khalid dengan suara serak. "Biar mereka tahu bahwa aku mempercayakan segalanya padamu." Air mata Naila mengalir deras. Ia menggenggam tangan Khalid erat-erat. "Jangan bicara seolah kau akan pergi besok." Khalid tersenyum tipis. "Kematian bukan sesuatu yang bisa kita jadwalkan, Naila. Tapi aku ingin kau tahu,
Cintaku padamu nyata. Mungkin aku menikahimu karena alasan keturunan. Tapi sejak itu, aku jatuh cinta pada keberanianmu. Hari itu akhirnya datang. Sebuah malam, ketika Khalid tiba-tiba jatuh pingsan di ruang kerja, Naila menjerit, memanggil Mariam, dan mereka segera membawa Khalid ke rumah sakit. Lampu merah darurat, suara monitor jantung, dan langkah panik dokter mengisi malam yang panjang. Mariam menggenggam tangan Naila di ruang tunggu. Apapun yang terjadi, kau harus kuat. Kau bukan lagi gadis kasir. Kau istri Khalid, pewaris tanggung jawab besar ini. Setelah berjam-jam, dokter keluar dengan wajah muram. Kami sudah berusaha, tapi jantungnya terlalu lemah. Dunia runtuh seketika. Naila menutup wajahnya. Tangis pecah tanpa bisa dibendung. Maria memeluknya. Ikut terisak, tapi tetap berusaha tegar. Beberapa minggu setelah pemakaman, badai sesungguhnya dimulai. Kerabat Khalid datang menuntut bagian warisan. Mereka menuduh Naila merebut harta keluarga. Ada yang bahkan berteriak di depan rumah, menghinanya sebagai perempuan desa yang hanya menikah demi uang. Tapi Naila berdiri tegak. Surat wasiat yang ditinggalkan Khalid menjadi tamengnya. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia berkata, aku tidak datang ke keluarga ini untuk mengejar harta. Aku datang karena dipilih oleh Khalid. Dan meski kalian membenciku, aku akan menjaga apa yang ia percayakan padaku. Mariam berdiri di sisinya, menjadi saksi. Khalid benar, kau adalah pilihannya, dan aku akan melindungimu. Waktu berlalu, Naila perlahan belajar mengelola usaha yang ditinggalkan Khalid. Ia menemukan kekuatan yang tak pernah ia kira ada dalam dirinya. Setiap kali merasa rapuh, ia teringat malam pertama itu, malam ketika Khalid jujur soal penyakitnya. Malam ketika ia sadar bahwa cinta sejati bukan selalu tentang pelukan hangat, tapi tentang keberanian membuka luka terdalam. Dan ketika suatu pagi ia mendapati dirinya positif hamil, air matanya jatuh, bukan karena takut lagi, tapi karena harapan. Anakku, bisiknya sambil mengusap perut, kau akan tahu. Ayahmu adalah pria yang berani melawan takdirnya, dan aku akan melanjutkan perjuangannya. Dengan itu, Naila tahu bahwa meski Khalid sudah tiada, cintanya akan selalu hidup dalam dirinya dan anak yang ia kandung. Naila memulai pernikahan dengan rahasia pahit, melewati badai intrik keluarga, hingga akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dari gadis kasir sederhana, ia berubah menjadi perempuan tangguh yang membawa warisan cinta dan harapan suaminya. Dan itulah kisah kita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kisah seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.